Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anak, tak lupa Bu Jana selalu berpesan kepada kalian, pada masa sekarang ini kalian harus tetap menjaga kebersihan kalian, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, rajin cuci tangan, hindari keramaian, jangan lupa pakai masker kalau kalian keluar rumah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kalian pelajari adalah kerajinan dari bahan lunak. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan lunak sebagai rasa ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakter kerajinan dari bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan dari bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan dari tanah liat. Kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Semuanya ini 1, 2, 3 ini adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Ini adalah gerabah. Inilah awal dari kerajinan bahan tanah liat. Pada awalnya tanah liat dipakai sebagai bahan kerajinan untuk benda pakai. Maksudnya kerajinan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga itu. Seiring berkembangnya waktu, maka kerajinan yang awalnya untuk benda pakai berkembang menjadi benda hias, misalkan berupa vas, berupa penghias taman. Ini adalah sesuai dengan perkembangan ide dan inovasi dari karya seni para pengrajin kerajinan dari tanah liat itu sendiri. Yang kedua, kerajinan dari bahan kip. Bahan kip ini adalah bahan yang mudah kita peroleh, banyak dijual di toko-toko bangunan, sehingga kalau kita ingin menggunakan kerajinan ini tidak kesulitan untuk mencarinya. Kip ini lebih kekinian lagi karena prosesnya maupun caranya tidak serumit kalau kita menggunakan bahan dari tanah liat. Kita cukup mencairkan kip lalu kita cetak menjadi bahan-bahan kerajinan ini. Di samping untuk bahan kerajinan hias, kip ini juga termasuk kerajinan benda pakai. Gambar Doraemon berfungsi sebagai bahan hias tapi juga sekaligus benda pakai, karena ini untuk celengan yang biasanya dipakai untuk anak-anak kecil untuk mengumpulkan uang-uang koin. Lalu untuk yang ini dan ini adalah fungsi hias. Kerajinan dari bahan lilin. Bahan lilin ini bisa kita gunakan sebagai bahan kerajinan dengan teknik mencairkan atau mengecor. Lilin yang padat kita cairkan terlebih dahulu, lalu kita beri warna. Warna di sini kita bisa menggunakan warna bubuk,
kita bisa menggunakan warna krayon sisa, sehingga warna-warna itu bisa menyatu karena krayon itu mengandung minyak, bisa menyatu dengan lilin sebagai bahan dasarnya. Lilin ini di samping sebagai benda hias, dia juga termasuk benda pakai, karena misalkan kalau listriknya padam, ini bisa dinyalakan menjadi penerang. Yang ini dengan yang ini adalah sebagai penerang, tapi juga sebagai penghias ruangan. Untuk yang bunga ini terbuat dari lilin juga, lilin yang dilelehkan lalu diteteskan di tempat yang datar. Nanti kalau sudah membeku lalu kita rangkai menjadi bunga yang seperti yang berikutnya. Kerajinan dari getah. Getah nyatu adalah getah yang berasal dari pohon nyatu. Pohon nyatu ini adalah pohon yang ada di Kalimantan. Pohon ini dimanfaatkan getahnya untuk dibuat kerajinan. Untuk mendapatkan getah nyatu, orang harus memotong batangnya. Tidak semua orang bisa memotong pohon nyatu, karena untuk memotong pohon nyatu itu perlu adanya upacara adat. Jadi tidak setiap hari boleh dipotong, tapi harus ada ketentuan atau undang-undang daerah untuk mengatur pemotongan pohon nyatu itu. Getah nyatu itu sifatnya adalah padat, keras, tapi kalau untuk dipakai kerajinan ini akan dicairkan terlebih dahulu. Sebelum diwarnai, dicairkan terlebih dahulu, setelah mencair baru diwarnai. Ini adalah kerajinan dari getah nyatu khas dari Kalimantan, sehingga warna-warnanya kontras, warna-warnanya cerah, kombinasinya sangat kontras. Kerajinan keramik. Kerajinan keramik hampir sama dengan tanah liat, cuma untuk kerajinan keramik ini tanah liatnya tidak sembarang tanah liat, tapi tanah liat yang mengandung keramik. Kerajinan keramik ini sebagai benda hias dan juga sebagai benda pakai. Kalian lihat ke dapur kalian, ada mangkok, ada piring yang fungsinya kamu pakai untuk wadah sayuran, untuk wadah makan atau tempat makan kalian. Ini adalah sebagai benda hias untuk menghias ruangan keluarga atau ruangan tamu. Ini juga sebagai benda hias, sebagai tempat menaruh bunga, apakah itu bunga imitasi atau bunga asli. Kerajinan dari bahan sabun. Sabun apa saja boleh asal padat, jadi bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Kerajinan ini adalah dari bahan sabun mandi yang kita balut dengan pita, lalu kita pasangi aksesoris sehingga kelihatannya juga bagus atau enak dilihat. Ini juga sabun, tapi dengan cara diukir atau diiris sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi kerajinan bahan lunak ini tidak memerlukan alat-alat berat untuk membentuk dari bahan tersebut, karena sifatnya sudah lentur, sifatnya sudah empuk, jadi hanya alat-alat ringan saja yang kita butuhkan. Teknik kerajinan dari bahan lunak, yang pertama menggunting. Menggunting ini fungsinya adalah untuk merapikan. Mengecor ini adalah mencetak. Jadi bahan dasar itu dicairkan terlebih dahulu, lalu dituangkan ke dalam cetakan,
nanti menunggu pengeringan baru dilepas cetakannya. Menempel di sini adalah kerajinan yang ada berfungsi untuk melengkapi tempat yang tidak ada aksesorisnya. Misalkan tempat tisu yang polos bisa dipercantik dengan hiasan-hiasan pernak-pernik yang terbuat dari bahan lunak itu untuk menghiasi bagian atas dari tempat tisu tersebut. Yang berikutnya melipat, berarti bahan lunak tadi sudah dibentuk seperti lembaran untuk menjadikan bahan kerajinan itu dilipat-lipat sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang kita kehendaki. Yang berikutnya memahat atau mengukir. Mengukir di sini seperti yang ada di sabun tadi, itu adalah dari bentuk semula kita arsir sedemikian rupa, kita pahat sedikit demi sedikit sehingga membentuk bunga, sehingga membentuk karakter-karakter yang lain. Berikutnya membentuk. Ini berarti kita mengerjakan bagian per bagian dari apa yang kita rencanakan, kita membuat apa, lalu kita bentuk bagian per bagiannya, lalu kita tempelkan sehingga membentuk suatu karya kerajinan yang kita kehendaki. Jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan lunak. Bahan lunak untuk kerajinan terbagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Jadi bahan lunak ini sudah tersedia oleh alam, tinggal kita mengolahnya, tinggal kita memanfaatkannya dengan mencampur dengan bahan lain, atau kita menggunakan bahan alam itu sendiri tanpa mencampur dengan bahan yang lain. Bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah oleh manusia dari bahan kimia tertentu dan paduannya dengan maksud mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam yang bersifat lunak. Bahan lunak buatan ini seringkali kita dapatkan, misalkan git itu adalah bahan lunak buatan, lalu lilin, fiberglass itu adalah bahan lunak buatan. Jadi semua bahan lunak itu adalah campur tangan manusia untuk mengolah bahan kimia, dipadu padankan dengan bahan yang lain sehingga menjadi bahan lunak tersebut. Prinsip kerajinan dari bahan lunak. Keterampilan tangan. Yang dimaksud keterampilan tangan ini adalah kerajinan yang dibuat itu menggunakan keterampilan tangan, atau bahasa Jawanya keprigelan tangan. Jadi kerajinan itu mempunyai khas. Ini adalah kerajinan tangan. Kalau kerajinan itu dibuat dalam jumlah banyak, semuanya tidak ada yang sama persis. Mesti ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama. Karena apa? Karena kerajinan itu menggunakan tangan. Beda dengan industri, dijual atau mencetak berapapun, jumlahnya, bentuknya sama. Jadi tidak ada ketidaksamaan karena ini pabrik yang membuat. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan dilakukan secara berulang-ulang itu, maka kerajinan yang diciptakan oleh tangan manusia itu menjadi bagus, menjadi halus karena sudah dibuat secara berulang-ulang. Kalau kita membuat sesuatu satu kali, kita membuat keadaannya masih kasar, keadaannya masih kurang halus,
keadaannya masih kurang luas. Tapi kalau kita coba berulang, maka keadaannya sudah beda, menjadi lebih bagus, menjadi lebih luas, ya. Ada unsur kedaerahan. Kerajinan ini dipengaruhi dengan unsur daerah. Antara di Jawa Tengah dengan di Jawa Timur, kerajinan keramik, kerajinan dari tanah liat tidak sama. Jadi ada unsur yang menonjol antara Jawa Timuran yang dipengaruhi oleh Mojopahit dengan Jawa Tengahan yang dipengaruhi oleh kerajinan Yogyakarta itu. Manfaat kerajinan dari bahan lunak. 1. Untuk kelengkapan busana, maksudnya adalah kerajinan itu untuk menambah penampilan seseorang sehingga menjadi lebih baik. Misalkan busananya modelnya simple, bisa ditambah dengan aksesoris, kalung, bros, gelang, giwang, dan seterusnya, sehingga penampilannya menjadi anggun, menjadi lebih baik. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda, seperti yang saya katakan tadi, contohnya kotak tisu yang polos, atasnya diberi pernak-pernik dari bahan lunak, sehingga kotak tisu yang biasa dengan adanya tambahan pernak-pernik itu menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kelengkapan rumah tangga atau bangunan. Biasanya kalau kita mendatangi suatu restoran, misalkan di halaman restoran itu ada taman, biasanya air mancurnya itu ada binatang atau angsa misalkan. Itu adalah upaya untuk memperindah taman tersebut supaya kelihatan lebih asri, lebih indah dengan adanya kerajinan itu. Kelengkapan ritual. Di sini kerajinan itu sebagai bahan pelengkap ritual, pelengkap acara-acara keagamaan. Misalkan lilin. Ada satu agama waktu mengadakan ritual keagamaan menyalakan lilin dalam kegiatan keagamaannya. Anak-anak, saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas mandiri, yang pertama, amatilah gambar kerajinan perintahnya. 1. Dari gambar di atas, mana kerajinan dari bahan lunak alam dan mana kerajinan dari bahan lunak buatan. Yang kedua, pada gambar nomor 1, apa saja fungsi dari kerajinan itu. Yang ketiga, pada gambar nomor 6, teknik apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Tugas mandiri itu kalian tulis di buku catatan kalian, lalu kalian kirimkan ke Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.